Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua soleh-soleha? Semoga kalian hari ini tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam metode daring ini. Nah, untuk pelajaran fikih di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang penyembelihan, kurban, dan akikah. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas materinya, alangkah lebih baik kita lihat dulu peta konsepnya ya. Perhatikan baik-baik ya. Penyembelihan, kurban, dan akikah kita sini materi kita kali ini akan menjelaskan pengertian dari penyembelihan, kurban, akikah, ayat-ayat pembentungan, terus tata cara kurban dan akikah yang benar. Itu akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, untuk pertemuan saat ini kita hanya akan membahas tentang penyembelihan. Apa sih penyembelihan itu? Artinya az-zakah yang berarti wangi, halal, lezat, dan manis. Sedangkan berdasarkan istilah syara, penyembelihan ialah memutus jalan makanan dan minum, pernapasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Dasar hukum penyembelihan itu ada di atas yuk. Kita buka sama-sama. Dasar hukum penyembelihan ada di Quran surah Al-Maidah ayat 3 dan hadis dari Sahih Muslim yang isinya, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ini dijelaskan kalau kita ingin membunuh binatang, apa yang akan kita sembelih, bunuhlah dengan cara yang baik. Seperti itu. Cara yang baik seperti apa? Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dasar hukum sudah, sekarang kita bahas tentang rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan ada 5. Yang pertama, adanya orang yang menyembelih, ya kan? Nggak mungkin kan kamu menyembelih itu hewannya suruh menyembelih sendiri. Yang kedua, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih itu apa? Seperti ada kerbau, sapi, kambing, ayam, dan lain-lain yang bisa disembelih. Ketiga, ya penyembelihan. Keempat, alat untuk menyembelih. Selanjutnya kita bahas tentang syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan pertama yang utama orang yang menyembelih. Nah, syarat orang yang menyembelih itu harus orang muslim. Tidak boleh kita memakan sembelihan dari orang muslim. Nah, orang ahli kitab kita boleh. Orang ahli kitab itu apa? Orang-orang Nasrani zaman dahulu ya, bukan Nasrani zaman sekarang. Nasrani zaman dahulu itu yang masih percaya pada Allah dan kitab Rasul. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mumayyiz. Mumayyiz di sini artinya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, syarat penyembelihan kedua ialah tentang binatang yang akan disembelih. Ada 2. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, bukan binatang yang sudah mati. Contoh, ketika kamu ingin menyembelih hewan, misal ada kambing ketabrak di depan rumah kamu oleh motor yang ketabrak dan kambing itu mati di tempat. Kamu pikir sayang disembelih aja, padahal kambingnya sudah tidak bernafas. Itu tidak boleh ya, haram hukumnya kamu memakan hewan yang sudah mati, disembelihnya sudah mati. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Dari segi zatnya itu apa maksudnya? Misalnya sapi. Nah, sapi zatnya halal, memang sapi ini dihalalkan untuk disembelih. Tapi ketika sapi itu didapatkan dengan cara mencuri, nah berarti hukumnya itu kembali menjadi hukum yang haram. Selanjutnya, syarat yang ketiga saat menyembelih, niat menyembelih. Ingat,
Ketika kita ingin menyembelih, niatnya itu semata-mata kita ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang syarat penyembelihan keempat adalah tentang alat penyembelihannya. Boleh menggunakan apapun alat penyembelihan. Yang penting alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai ke jantung nyawanya dengan tidak menyakitkan. Jadi ketika kamu nanti misalnya menjadi petugas penyembelihan hewan kurban atau akikah, kamu pastikan pisau yang kamu gunakan itu benar-benar sangat tajam supaya apa? Tidak menyakiti hewan tersebut yang akan disembelih. Selanjutnya, hal terkait penyembelihan, berbuat ihsan kepada hewan. Maksudnya berbuat ihsan kepada hewan itu yang tadi, yaitu kita mau menyembelih hewan tersebut gunakanlah benda yang tajam, jangan menyakiti, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Jadi ya tadi, kita harus menajamkan alat penyembelihannya supaya hewan yang akan disembelih itu tidak merasa stres. Yang kedua, binatang yang disembelih lehernya dipotong tempat urat makannya dan urat tempat keluar nafasnya. Kedua urat ini harus putus. Jadi di leher itu ada beberapa urat yang harus dipotong, itu harus diputus dua-duanya, ya, jangan cuma salah satu. Itu akan menyiksa hewan tersebut. Yang ketiga, membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Kewajiban dalam menyembelih binatang tadi sudah dibahas separuhnya di slide sebelumnya. Pertama, hendaklah disembelih pada pangkal leher bagian bawah. Kalau kalian bisa lihat di gambar, nah, ya, kalian perhatikan, disembelih pada pangkal leher. Jangan kalian menyembelihnya misalnya dari daerah kaki, ya nggak bisa ya. Sembelihlah dari pangkal leher. Yang kedua, yang dipotong adalah bagian tenggorokan binatang, yaitu jalur pernafasan, sama sebenarnya saya di pangkal leher dan di tenggorokan. Memotong kerongkongan yang merupakan jalan makannya. Yang keempat, memotong 2 buah urat nadi binatang. Yang kelima, menyembelihnya itu harus menyebut nama Allah. Ingat ya, haram bagi kita memakan hewan sembelihan yang tidak mengucap nama Allah. Selanjutnya, sunnah dalam menyembelih. Beberapa sunnah bisa kalian baca, salah satunya yang kayak tadi, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua tadi seperti yang di slide sebelumnya. Yang ketiga, alatnya harus tajam, memotong 2 urat yang ada di kanan kiri. Hampir sama ya sebenarnya. Yang beda itu cuma yang nomor 7, membaca salawat atas Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan dalam menyembelih. Ada beberapa hal yang harus dihindari saat penyembelihan, diantaranya menyembelih dengan alat tumpul. Ini tadi ya, syarat alat untuk menyembelih ialah alat penyembelihnya harus tajam, berarti alat-alat tumpul ini harus dihindarkan ya. Yang kedua, memukul ataupun menendang binatang waktu akan disembelih, itu tidak boleh. Yang ketiga, menyembelih hingga lehernya terputus. Yang keempat, mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi ketika binatang itu belum benar-benar mati, kamu jangan mengkuliti kulitnya dari tubuh binatang tersebut. Selanjutnya, cara menyembelih binatang
cara mekanik. Cara tradisional itu seperti yang biasa kita lihat pada saat penyembelihan di lingkungan sekitar kita. Ya, pertama, siapin lubang untuk menaruh darah hewannya. Yang kedua, peralatan yang disembelih itu harus benar-benar tajam, diasah terlebih dahulu. Yang selanjutnya, menjauhkan hewan yang akan disembelih jauh dari hewan lainnya. Misalnya, kamu ingin menyembelih 2 ekor sapi. Ya, kalau bisa, jangan sampai yang binatang yang satunya, sapi yang satu itu melihat temannya itu disembelih. Ya. Terus binatang yang akan disembelih dibaringkan ke hadapan arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah. Ingat ya, lambung kiri binatang yang disembelih itu berada di sebelah bawah. Lanjut, yang cara mekanik. Nah, cara mekanik, ini masih lanjutan yang tadi ya, lanjutan yang cara tradisional. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah. Yang selanjutnya, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat biar tidak menendang orang yang menyembelih. Selanjutnya mengucapkan basmalah. Kita lanjut cara menyembelih dengan cara mekanik. Biasanya cara ini menggunakan mesin. Ya, caranya, persiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu. Ini biasanya di penyembelihan mekanik ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti KFC, ya, McD yang menyetok ayam-ayam untuk franchise-nya mereka. Yang pertama tadi, mempersiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum disembelih, binatang dibuat tidak sadarkan diri atau pingsan terlebih dahulu. Kenapa? Untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang saat penyembelihan. Yang selanjutnya, seperti yang tradisional, mengucapkan basmalah. Selanjutnya, setelah darah selesai mengalir, binatang dikuliti dan dipotong-potong dagingnya. Nah, itu sudah selesai materi kita tentang cara menyembelihkan. Bagi kalian yang tidak paham, boleh langsung tanyakan ke ibu, ya, boleh di Google Classroom tentang materi yang kalian tidak pahami. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kurban, ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang kurban. Demikian dari ibu. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kerja keras dalam mengerjakan tugas-tugas daring kalian. Terima kasih. Assalamualaikum